Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, kembali lagi dengan saya Sena Andiana. Pada kesempatan ini di sini saya mencoba untuk sharing terkait dengan bagaimana sih cara kita menggunakan mobile JKN atau aplikasi mobile JKN. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih itu mobile JKN. Jadi mobile JKN itu merupakan aplikasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan kita mengubah data-data sederhana tanpa harus datang ke kantor BPJS. Nah, misalnya teman-teman ingin mengubah data fasilitas kesehatan atau Vaskes, kemudian ingin mengubah layanan kelas rawat inap. Nah, jadi itu bisa dilakukan di aplikasi mobile JKN tanpa harus teman-teman datang ke kantor BPJS jauh-jauh, kemudian tanpa harus mengantri lama-lama dan ujung-ujungnya akan diarahkan untuk menggunakan mobile JKN. Nah, jadi langsung saja bagaimana sih cara kita menggunakan? Yang pertama, teman-teman harus punya aplikasinya terlebih dahulu. Jadi tinggal diinstal di Play Store. Oke, jadi ketika sudah ada di Play Store, kita tinggal search mobile JKN. Nah, kalau sudah muncul tinggal diklik. Nah, jadi karena saya sudah install sebelumnya, tampilannya akan seperti ini. Tinggal saya buka. Nah, kemudian teman-teman kalau belum sempat install, silahkan diinstal dulu sampai prosesnya selesai, sampai tampil seperti ini. Kemudian silahkan klik buka. Oke, saya langsung saja buka. Nah, jadi untuk tampilan awal teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, untuk pertama teman-teman akan diminta memasukkan nomor kartu BPJS atau email atau username, kemudian password, kemudian captcha. Jadi untuk pertama teman-teman tidak bisa melakukannya karena apa? Teman-teman harus aktivasi akun dulu. Nah, jadi langkah pertama dilihat paling bawah, pilihan paling bawah di sana ada daftar. Nah, diklik saja daftarnya, kemudian akan muncul seperti ini. Oke, jadi pilih menu paling bawah, pilihan paling bawah yaitu aktivasi akun. Silahkan diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman akan diminta untuk memasukkan data-data. Nah, yang pertama nomor kartu BPJS yang bisa teman-teman lihat di kartu BPJS yang teman-teman pegang, kemudian sesuaikan dengan itu, kemudian masukkan nomor KTP atau NIK, kemudian tanggal lahir yang sesuai dengan KTP, kemudian nama ibu kandung. Nah, kemudian di bagian password ini, teman-teman buat untuk nantinya bisa login. Oke, kemudian pertama masukkan password, kemudian konfirmasi password yang sama. Nah, kemudian untuk nomor HP silahkan dimasukkan nomor HP yang teman-teman pegang saat ini. Dan yang paling penting untuk email. Jadi di sini saya sarankan untuk email harus aktif ya teman-teman. Karena apa? Karena untuk kode verifikasi akan dikirimkan ke email. Jadi teman-teman harus cek email. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah lengkap, silahkan diregister. Nah, ketika sudah selesai aktivasi akun, nanti teman-teman kembali lagi ke menu paling awal. Oke, jadi masuk ke ini, ke menu paling awal, yaitu di nomor kartu BPJS atau email, teman-teman bisa pilih salah satu sebagai username. Nah, misalnya teman-teman gunakan nomor kartu BPJS, kemudian masukkan password yang teman-teman buat tadi, kemudian captcha, kemudian login. Oke, jadi ketika sudah klik login, berhasil login, akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, karena saya sudah ada aplikasinya, saya akan langsung saja ke aplikasi mobile JKN. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, untuk pertama bisa dicek di peserta. Oke, jadi pada pilihan peserta ini, teman-teman bisa lihat nama lengkap teman-teman yang terdaftar, kemudian nomor BPJS-nya, kemudian kelas rawat inap, kemudian klinik di mana. Nah, ini data umum yang teman-teman lihat sesuai dengan kartu yang teman-teman pegang. Oke, kemudian, nah yang paling menarik itu di pilihan ubah data peserta. Jadi, ubah data peserta inilah yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk mengubah Vaskes atau fasilitas kesehatan, kemudian bisa mengubah kelas rawat inapnya.
Nah, jadi yang pertama saya jelaskan yaitu klinik Karya Prima ini adalah Vaskes saya, fasilitas kesehatan saya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau mengubah, misalnya teman-teman ada pindah tempat kerja, tempat tinggal, tentu teman-teman ingin mengubah, mencari fasilitas terdekat dari tempat tinggal teman-teman. Jadi tinggal pilih saja, klik saja di bagian Vaskesnya, kemudian pilih mau di provinsi mana. Karena saya tinggal di Bali, saya pilih di Bali. Kemudian pilih kota atau kabupaten. Nah, kebetulan saya tinggal di Kota Denpasar dan kerja di Kota Denpasar, dan keseharian saya di Kota Denpasar, saya pilih Kota Denpasar. Kemudian pilihlah fasilitas kesehatan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, di sini nanti ada pilihan dokter umum, puskesmas, dan klinik. Nah, ini juga bisa sesuaikan. Misalnya, teman-teman tinggal di Jalan Raya Pemogan, silahkan dilihat sesuai alamat terdekat. Seperti itu. Nah, ketika sudah pilih, silahkan simpan. Nah, ketika sudah klik simpan, di sana nanti ada pemberitahuan lama menunggunya kapan. Kemudian misalnya, teman-teman diminta untuk menunggu proses selama 2 minggu. Nah, jadi yang saya ketahui, untuk proses itu selesai atau tidaknya tergantung teman-teman nanti membayar iuran. Nah, jadi teman-teman harus membayar iuran berikutnya, baru nanti itu bisa berubah seperti itu, bisa aktif. Nah, kemudian saya lanjut ke opsi kedua, yaitu perubahan kelas rawat inap. Nah, jadi untuk perubahan kelas rawat inap ini tidak bisa kita ubah seenaknya. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu untuk pekerja atau karyawan yang terdaftar di badan usaha. Misalnya seperti saya tidak akan bisa mengubah seenaknya. Karena apa? Karena saya terdaftar di badan usaha, dan yang bisa mengubah kelas saya itu hanya HRD. Kenapa demikian? Karena untuk kelas di perusahaan itu sudah diatur. Nah, jadi untuk gaji di bawah 4 juta itu akan otomatis masuk ke kelas 2. Kemudian untuk gaji di atas 4 juta itu masuk ke kelas 1. Jadi yang hanya bisa menentukan itu hanya HRD sesuai dengan gaji yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, untuk peserta yang terdaftar di pemerintah pusat maupun daerah seperti penerima bantuan iuran atau PBI, itu juga tidak bisa diubah. Karena apa? Sudah ditentukan di kelas 3. Nah, dan yang bisa mengubah hanya peserta yang masuk ke status mandiri. Jadi status mandiri itu apa? Nah, jadi peserta yang bayar iurannya sendiri setiap bulannya. Jadi itu dia bisa mengubah sendiri. Nah, misalnya nih, saya sebagai peserta mandiri di kelas 2. Nah, saya mau upgrade ke kelas 1, saya bisa ubah. Karena saya sudah menjadi peserta mandiri. Seperti itu, teman-teman sekalian. Oke, kita beralih ke pilihan selanjutnya. Nah, misalnya kita klik ketersediaan tempat tidur. Nah, jadi di sini akan ada tampilan rumah sakit terdekat. Nah, misalnya di sini ada teleponnya, sudah alamatnya. Kemudian tinggal teman-teman cek di sini tanpa harus cek di Google. Silahkan dicek di aplikasinya saja. Nah, kemudian adapun beberapa pilihan yang mungkin teman-teman bisa cek satu persatu ya, kalau misalnya sudah berhasil untuk masuk ke bagian aplikasi ini. Nah, kemudian bagian bawah perlu kita perhatikan, di sini ada artikel. Nah, jadi di sini akan tampil artikel-artikel yang terupdate. Misalnya paling atas ada rapid test massal virus corona yang sedang booming saat ini. Jadi itu kalau misalnya teman-teman suka baca artikel kesehatan, silahkan dibaca di sini. Nah, kemudian di bagian kartu, di sini akan muncul kartu kita. Nah, perlu saya sampaikan ini juga sangat penting teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena misalnya kita datang ke tempat berobat, kartu kita hilang atau ketinggalan, itu kita tidak usah panik atau khawatir. Tinggal dibuka di HP saja, dicek di HP.
dan bisa digunakan untuk berobat. Silahkan tunjukkan yang ini tanpa harus bingung cari kartu lagi, tanpa harus cetak kartu lagi. Dan ini sudah sangat dibuat simple dan sangat membantu. Oke, seperti itu. Kemudian, nah untuk yang terakhir di sini di bagian bawah pojok kanan, pilihan profil, di sini teman-teman bisa mengubah password yang mungkin teman-teman rasa susah. Jadi yang gampang diingat silahkan diubah passwordnya. Nah kemudian kalau sudah melakukan aktivitas di mobil JKN silahkan dikeluarkan saja seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat untuk memudahkan teman-teman melakukan pelayanan yang sangat sederhana yang harusnya pihak BPJS bisa menghemat waktu. Teman-teman silahkan dilakukan di rumah saja. Nah untuk akhir kata, kalau misalnya teman-teman tertarik dengan video ini, merasa bermanfaat, silahkan diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman sekalian tetap dalam keadaan sehat. Oke, dari saya Sena Andiana undur diri. Terima kasih.